katanya beliau dibuat orang di dukun bilang bahwa sekarang rumahnya ada benda yang ditanam. Apakah itu hanya permainan dukun tersebut dengan jinnya atau ada yang lain? Ada dukun itu yang pakai jin, ada juga dukun itu yang pesulap, ikut Deddy Corbuzier. Malam-malam itu rumah siapa? Rumah Sanu. Tolong kau tanam dulu ayam hitam ke rumah dia. Bahwa beliau sakit karena guna-guna. Jika orang yang meninggal karena diguna-guna oleh orang lain, apakah mati syahid? Mati syahid. Orang yang kena santet mati syahid. Ada seorang ulama di Riau ini disantet kena busung, perut itu berisi air, sudah dikeluarkan berisi lagi, disantet orang, meninggal dunia. Ketika setelah meninggal, entah bagaimana ceritanya, kubur ini mesti dipindah, termasuk kuburnya dipindah. Begitu digali utuh, Allah mau menunjukkan tentang ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang yang mati fi sabilillah itu mati, bal ahya, mereka hidup walakin la tash'urun. Itu yang cerita itu langsung yang menengok. Saya tengok Ustaz Somad tak hancur karena dulu sebelum meninggal dalam keadaan disantet perutnya, disihir orang. Adik ipar saya mengobati ayahnya ke orang pintar, dukun. Katanya beliau dibuat orang di dukun bilang bahwa sekarang rumahnya ada benda yang ditanam. Apakah itu hanya permainan dukun tersebut dengan jinnya atau ada yang lain? Ada dukun itu yang pakai jin, ada juga dukun itu yang pesulap, ikut Deddy Corbuzier. Malam-malam itu rumah siapa? Rumah Sanu. Tolong kau tanam dulu ayam hitam ke rumah dia. Malam-malam masuk anak buahnya, gali ayam hitam, besok baru tolong gali di sana. Kan ada kan? Itu dia tak pakai jin, anak muridnya disuruh duluan. Sama macam Dimas Kanjeng, tolong bawakan satu peti duit ke rumah Sanu. Besok malam tengok ada kan? Itu dia tak pakai jin. Orang aja bodoh kok enggak. Nah, yang kedua pakai jin. Dia berkawan dengan jin, dipukulnya lantai. Apamu yang hilang? SIM saya hilang. SIM hilang, ya. Muncul SIM. Tengok, siapa yang bawa? Jin. Ada dalam surat Al-Jin, juz 29. Fariqum minal annahu rijalun minal insi. Ada sekelompok manusia ya'udzuna bi rijalin minal jinni, minta perlindungan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dulu mbahnya, kakeknya ada hubungan dengan jin, sekarang jinnya datang, minta mandikan keris, minta bawakan air 7 sumur, minta itu, minta ini, minta ayam hitam, minta telur angsa, segala macam, jangan penuhi. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca maksurat, baca doa, lama-lama dia tak tahan, dia pun pindah. Dia cari yang lain, dia cari majikan baru. Saya tak suka dengan cara adik saya mengobati ayah dengan pergi ke dukun, karena itu termasuk syirik. Bagaimana menasihati adik saya, Pak Ustaz? Wahai adikku yang pakai dukun, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang berdukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Pertama asyirku, yang kedua as-sihru, sihir berdukun. Udah, potongkan video ini, kasih ke dia. Bolehkah menikah dengan adik ipar, Pak Ustaz? Wa anta jama'u bainal ukhtaini. Jangan kamu gabungkan dua orang yang adik beradik, menikah dengan kakaknya, habis itu nikahi pula adiknya, haram hukumnya. Tapi kalau kakaknya meninggal, dinikahi adiknya. Namanya tukar tikal atau tukar bantal atau tukar guling? Boleh. Setelah menikah dengan kakaknya, meninggal kakaknya, lahir anak. Anak ini tak bisa dijaga orang lain. Nanti kalau nikah bapak dengan orang lain, sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri. Meninggal anak, nanti disiksanya, disiramnya pakai gulai, dimasukkannya ke dalam Tupperware. Maka nikah sama adiknya. Otomatis adik itu kan sayang, ini kan keponakan dia nih. Lebih bagus menikahi adik ipar daripada menikah dengan perempuan lain. Bagus. Kemarin Ustaz pernah menjawab pertanyaan jemaah tentang wanita yang sedang sholat ketika tahiyatul, saat sholawat tangan telunjuk ketika diangkat keluar mukena yang dia pakai. Ustaz bilang sholat wanita itu batal. Lalu bagaimana dengan wanita yang sholat tak menggunakan mukena? Apakah sholatnya batal? Perempuan tak pakai mukena kalau jilbabnya, hijabnya panjang. Hijab perempuan